Perkenalkan, nama saya Zahra Sofia, NPM A10190206 dari kelas manajemen C. Saya akan menganalisis perusahaan McDonald dan KFC. Latar belakang, sebuah brand dalam mempertahankan perjalanannya tidak mudah dikarenakan banyak pesaing dari brand lain. Perusahaan membutuhkan strategi untuk dapat mempertahankan brand. Repositioning adalah kegiatan yang melibatkan penggantian identitas produk, jalinan kompetitor yang ada, dan mengubah citra yang ada di benak konsumen. Tahap repositioning, situation analysis, audience analysis, marketplace analysis, dan know what to keep and what to throw away. Alasan melakukan repositioning, reaksi atas posisi baru, menggapai pasar baru, menangkap tren baru, dan mengubah value offering. Menurut Doyle 2004, bahwa strategi repositioning dapat dilakukan dengan cara-cara 1. Mengenalkan merek baru, 2. Mengubah merek yang ada, 3. Mengubah kepercayaan terhadap suatu merek, 4. Mengubah kepercayaan tentang merek-merek yang bersaing, 5. Mengenalkan atribut-atribut yang baru atau yang diabaikan, 6. Mencari segmen pasar yang baru. Tujuan repositioning menurut Ciptono 2008. Hasil yang ingin dicapai dalam strategi repositioning yaitu 1. Peningkatan pertumbuhan, penjualan, dan produktivitas, 2. Perluasan pasar secara keseluruhan, 3. Peningkatan penjualan, pangsa pasar, dan profitabilitas. Perusahaan McDonald. Restoran McDonald's pertama didirikan oleh dua bersaudara, yaitu Richard dan Maurice McDonald di tahun 1948. Restoran kecil tersebut menyajikan menu hamburger, kentang goreng, dan milkshake dengan harga terjangkau. Satu hal yang spesial yakni McDonald menggunakan speed service system, sistem self-service di mana pelanggan bisa mendapat makanan dengan cepat. Harga hamburgernya pun murah, hanya 15 sen, setengah dari harga hamburger di restoran saingan. Richard dan Maurice membeli multi-mixer mesin pembuat milkshake pada seorang pebisnis bernama Ray Kroc. Kroc kali itu terkejut bagaimana bisa restoran kecil memproduksi sebegitu banyak milkshake setiap harinya. Di tahun 1954, Kroc mengunjungi McDonald bersaudara dan segera menyadari bahwa bisnis mereka begitu menjanjikan. Kroc lantas menawarkan program waralaba dan menjadi agen waralaba resmi McDonald. Perusahaan KFC, Kentucky Fried Chicken ini didirikan oleh Colonel Harlan Sanders, lahir pada 9 September 1890 pada usia 65. KFC merupakan salah satu bisnis terbesar global industri pelayanan makanan dan secara luas dikenal di seluruh dunia sebagai wajah Colonel Sanders. Saat ini, Colonel telah menyebarkan industrinya untuk lebih dari 80 negara dan teritori di seluruh dunia. Saat memasak, Colonel Sanders menyempurnakan rahasia 11 campuran bumbu dan rempah-rempah untuk resep khusus yang masih digunakan hingga sekarang. Ini adalah contoh dari produk yang dihasilkan oleh perusahaan yang dianalisa. Di sebelah kiri terdapat produk dari McDonald dan di sebelah kanan ada produk dari KFC. Analisis strategi STP. 1. Segmentasi, yaitu strategi pemasaran yang pertama dan merupakan langkah awal yang menentukan hidup perusahaan. Segmentasi pasar merupakan kegiatan mengelompokkan pasar yang ada dari berbagai corak dalam transaksi yang terjadi, baik dari berbagai pasar heterogen sampai kondisi pasar yang ada hanya satu aktivitas pasar homogen. Dasar-dasar untuk membuat segmentasi pasar dikelompokkan menjadi 4, yaitu berdasarkan geografik, demografik, psikografik, dan tingkah laku. McDonald's Indonesia menentukan segmentasi pasar berdasarkan karakteristik demografik masyarakat Indonesia. Karakteristik yang dimaksud adalah umur dan pendapatan. Targeting yaitu proses menyeleksi target pasar yang tepat. Target pasar dalam segmentasi pasar suatu perusahaan harus memperhatikan faktor-faktor dalam evaluasi pasar. Evaluasi ini bertujuan untuk memutuskan berapa banyak dan mana yang menjadi sasaran pasar. Berdasarkan karakteristik demografik di atas, McD memilih untuk membidik target pasar berupa kelompok remaja dari berbagai kalangan ekonomi. Hal ini sesuai dengan brand essence-nya yang berbunyi Forever Young. Akan tetapi, perusahaan juga melayani segmen pasar anak-anak dan keluarga. Positioning, yaitu bagaimana membangun rasa kepercayaan, percaya diri, dan kompetensi untuk pelanggan. Jika perusahaan mampu menghadirkan kondisi tersebut, maka pelanggan akan merasakan kehadiran perusahaan dan produk yang ditawarkan. Sebagai salah satu pelopor industri makanan cepat saji, perusahaan menginginkan posisi di benak konsumen bahwa McD baik dari produk maupun atribut McD lainnya dapat benar-benar disukai oleh konsumen. Untuk memperkuat positioning tersebut, maka perusahaan selalu mencantumkan slogan McD I'm loving it di setiap restorannya. McD selalu berusaha untuk membidik dan melatih karyawan sehingga akan menciptakan kepuasan konsumen terhadap McD.
Bauran pemasaran terdiri dari satu produk perusahaan yang bergerak di bidang sektor makanan sudah pasti akan memperhatikan kualitas dan mutu produk yang ditawarkannya. 2. Harga. Harga dari semua produk McD ditetapkan oleh pusat dan berlaku seragam untuk semua cabang restoran di seluruh Indonesia. 3. Promosi. Bentuk kegiatan promosi adalah 1. Periklanan, 2. Promosi, 3. Hubungan masyarakat dan publisitas, dan 4. Lokasi. Strategi diferensiasi yang dilakukan: A. Dalam kegiatan utamanya, B. Waktu, C. Kebijakan yang unik dari perusahaan, D. Analisis biaya, E. Keunggulan bersaing. Terdiri dari segmen pasar, geografi, industri, pemaksimalan teknologi, pemilihan teknologi yang dikembangkan, keefektifan dari teknologi yang dikembangkan, dan pemahaman tentang kekurangan dan kelebihan usaha. Pemahaman tentang kekurangan dan kelebihan usaha terdiri dari faktor kondisi, permintaan pasar, hubungan serta dukungan dari industri lainnya, dan strategi dan struktur perusahaan. Semua diferensiasi yang dilakukan oleh perusahaan McD mampu membuat McD menjadi restoran yang memiliki produk unik yang mampu menarik perhatian setiap konsumennya. Serta adanya pemerataan segmen yang dilakukannya menjadikan McD mampu bersaing dalam setiap segmen usia. Serta adanya pembaharuan yang dilakukannya membuktikan bahwa McD mampu melihat kekurangan yang ada dalam produknya. Dengan adanya pembaharuan tersebut, diharapkan kekuatan dari restoran ini akhirnya mampu mengalahkan pesaing yang ada. Ini adalah berita repositioning McD. Analisis mengapa perusahaan menerapkan repositioning. 1. Perusahaan melakukan repositioning karena reaksi atas posisi pesaing. 2. Keinginan untuk menangkap tren baru, seperti perubahan dari sisi arsitektur. 3. Mengubah value offering merek tersebut agar dapat bertahan di pasar dengan cara mengoptimalkan pembuatan menu-menu dari bahan-bahan alami dan juga rendah lemak, sehingga membuat masyarakat percaya bahwa mengkonsumsinya aman dan tidak menimbulkan kekhawatiran akibat dampak dari junk food. Selain itu, McD juga harus mengoptimalkan layanan delivery order yang bisa menjangkau kemana saja agar konsumen tidak kesulitan jika ingin memesan dari rumah. Memberikan bonus mainan kepada anak-anak atau remaja sehingga membuat anak-anak dan remaja senang dan menjadi pelanggan tetap. Selain itu, dengan strategi promosi diantaranya memanfaatkan iklan di televisi, membuat event internal, memberikan bonus menarik yang sesuai dengan perkembangan tren pasar, serta menciptakan menu baru yang digemari para konsumennya. Menomorsatukan menu makanan cepat saji yang bisa diterima semua kalangan konsumen, baik untuk konsumen dewasa, remaja, maupun anak-anak, yang dipadukan dengan rasa lokal yang cukup populer di negara bersangkutan, seperti di Indonesia, yaitu paket panas. Kesimpulannya yaitu repositioning perlu dilakukan oleh sebuah perusahaan karena dengan repositioning agar suatu perusahaan dapat tetap bertahan dari perusahaan saingan. Selain itu, STP pun sangat berpengaruh terhadap perusahaan karena mencakup terhadap harga, produk, dan promosi. Promosi bisa dilakukan melalui media cetak maupun media elektronik. Repositioning yang dilakukan oleh McD sudah tepat karena dapat menarik minat masyarakat dan juga agar tidak kalah saing dari perusahaan saingan. Tetapi ketika melakukan repositioning, sebaiknya mempertimbangkan hal-hal lain agar dapat memperhitungkan apakah repositioning menguntungkan bagi perusahaan atau malah merugikan bagi perusahaan. Sistem diferensiasi yang dilakukan oleh perusahaan juga memiliki pengaruh yang sangat penting bagi perusahaan karena mutu, waktu, kebijakan yang unik dari perusahaan, analisis biaya, dan juga keunggulan bersaing merupakan hal yang sangat penting diperhitungkan oleh perusahaan.